Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Yunita Sapitri, NIM 2203030038 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 22A. Di sini tujuan saya membuat video pembelajaran adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran oleh dosen pengampu Bapak Yudi Pratama SPD MPD. Judul materi kita yaitu sumber belajar. Bahasan kita pada materi ini yaitu yang pertama ada pengertian sumber belajar, yang kedua ada jenis-jenis sumber belajar, dan yang ketiga bentuk sumber belajar, dan yang keempat manfaat sumber belajar. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian sumber belajar. Apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar atau learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar dibagi menjadi dua. Yang pertama sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang ialah sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan ialah sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Bentuk sumber belajar. Bentuk sumber belajar dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama pesan. Pesan ialah seperti informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Dan di bawahnya saya ada menampilkan contoh dari gambar. Yang pertama itu cerita rakyat dan gambar yang kedua itu dongeng. Yang kedua yaitu orang. Orang ialah seperti guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir, dan sebagainya. Dan di bawah saya juga menampilkan contoh dari gambar yang pertama yaitu guru dan siswa sedang belajar dan mengajar. Yang gambar kedua yaitu pimpinan lembaga, yaitu foto Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu bahan. Bahan ialah seperti buku, transparansi, film, gambar, grafik, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Dan di bawah itu saya juga menampilkan contoh dari gambar yang pertama itu Candi Prambanan, dan yang kedua itu gambar komik. Yang keempat, alat atau perlengkapan ialah seperti perangkat keras, komputer, radio, televisi, FCD atau DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik, dan lain-lain. Dan di bawah juga saya menampilkan contoh dari gambar komputer yang pertama dan gambar yang kedua itu televisi. Yang kelima yaitu pendekatan, metode, dan teknik ialah seperti diskusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan percakapan biasa, diskusi, debat, talk show, dan lain-lain. Dan di bawahnya juga saya
memberikan gambar contoh dari seminar, dan yang gambar yang kedua itu permainan. Bentuk yang keenam atau yang terakhir yaitu ada lingkungan. Lingkungan ialah seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, pasar, taman, toko, museum, kantor, dan sebagainya. Dan di bawah juga saya ada menampilkan gambar dari contoh perpustakaan. Yang kedua itu gambar pasar. Baik, materi yang terakhir yaitu ada manfaat sumber belajar. Manfaat sumber belajar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Dan yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Sekian paparan video materi sumber belajar dari saya. Semoga bermanfaat, dan terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.